Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. La ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak kita bertasyakur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan keislaman serta nikmat sehat dan kesempatan. Meskipun kita sekarang berada dalam keadaan uzur, ada penyakit yang bersarang dalam tubuh kita, tapi senantiasa kita berikhtiar, berusaha, bermujahadah, berjuang untuk mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat hajat kita, Bapak Ibu, saudaraku, orang tuaku, semua yang ada di sini jemaah Trimurti Syifa dapat cepat Allah kabulkan. Amin ya Allah. Karena sifat doa adalah ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, pastikan ku ijabah doa-doanya. Jangan pernah bosan berdoa, karena Allah gak pernah bosan mengabulkan doa seorang hambanya. Hanya saja masalahnya pada diri kita yang bosan berdoa kepada Allah. Baiklah, hanya dengan doa takdir dapat dirubah. Doa adalah senjata yang paling ampuh, yang paling kuat, yang insya Allah apabila kita banyak berdoa, masih Allah, pastinya Allah akan mengabulkannya. Bahkan di akhirat pun Allah akan tunaikannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga hajat-hajat kita semua cepat Allah kabulkan. Semoga hidup kita barokah, ibadah kita istiqomah, sehat walafiat, rezeki kisilan manawiyah, ziyadatul khair wa sa'adah, mati juga dalam keadaan husnul khotimah, diterima seluruh amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kalimat terakhir harus diterima amal ibadah? Kenapa kalau doa semoga diterima amal ibadahnya? Dikarenakan apa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Dikarenakan kenapa harus diterima amal ibadah? Soalnya suatu ketika ini ada tamsilan, gambaran. Suatu ketika para sahabat Rasul yang disebut akabiru sahabah adalah bagian daripada sahabat-sahabat yang diutamakan oleh baginda Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Umar ibn Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lengkap namanya akabiru sahabah, sahabat-sahabat yang diutamakan baginda Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat itu berkumpul, mereka mempertanyakan ayuhal a'malu ibadatu Rasulullah, ayuhal a'malu afdal ya Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ibadah apa yang paling afdal, ibadah apa yang utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebut as-salatu di awal waktiha, salatlah di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa lagi Rasulullah?
birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ya Habibullah, lalu berikutnya apa Rasulullah, kekasih Allah? Maka Rasul menjawab, al-jihad fisabilillah. Ada juga beberapa perkara menyebutkan khatmil Quran, mengaji khataman Quran, ibadah-ibadah yang utama. Banyak kali, bahkan ada dalil dan hadisnya. Tetapi Ali diam, yang lain pada menjawab, yang lain pada bertanya, hanya Sayyidina Ali yang diam. Ketika Sayyidina Ali diam, Sayyidina Ali bertanya, Sayyidina Ali pun diberi pertanyaan, apa menurutmu wahai Ali, ibadah yang paling utama di muka bumi? Maka Ali menjawab, ibadah yang paling utama, ibadah yang salah satunya ibadah yang dan supaya amal ibadah ini diterima adalah salah satunya ibadah yang diterima. Apa amal ibadah yang paling baik? Maka Ali menjawab, ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Nampaknya sepele jawabannya, tetapi ini hakikat usul fikihnya cukup tinggi. Bahkan keilmuan untuk hikmah di dalam jawaban Ali cukup besar. Kita bisa lihat tasawufnya dengan apa? Ketika Ali ditanya ibadah yang paling baik itu apa ya Ali, maka Ali menjawab, menurut saya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Itu adalah ibadah yang terbaik. Jadi banyak pun ibadah kita Pak Bu, maksudnya Ali begitu, banyak pun ibadah kita kalau nggak diterima nggak baik, jelek. Tapi kalau sedikit pun ibadah kita, tapi kalau diterima Allah meskipun sedikit, baik. Jadi sesuatu yang diterima Allah itulah yang baik. Jadi bukan berarti kita tidak meningkatkan ibadah untuk berlomba-lomba mengumpulkan amal soleh, tetapi kita senantiasa harusnya agar supaya Allah menerima ibadah kita, maka kita harus punya 4 syarat. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Umul a'mal dalam beribadah adalah ilmu ikhlas. Kalau ikhlas, yang berat jadi ringan, yang ringan mudah dikerjakan buat amalan. Tapi kalau tidak ikhlas, yang ringan jadi berat, yang berat apalagi susah untuk kita kerjakan. Yang barusan tadi pagi gerimis pula, hujan, karena lemah, keikhlasannya kurang, jadi tarik selimut langsung, ya kan? Nah, tapi teringat lagi mau cepat-cepat ngambil nomor antrian, akhirnya bangkit juga, lewat juga subuhnya di jalan, ya kan? Biar cepat sampai tempat tujuan, dapat nomor antrian. Nah, dilawan malasnya. Ketika mau melawan malas, biar supaya kuat kita ikhlas. Dan bukan hanya ikhlas yang membuat ibadah itu sempurna, harus sabar. Makanya sabar ini disandingkan oleh sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Hadapilah dengan sabar dan sholat. Saking tingginya amal ibadah itu, sabar. Bukan sholat dulu, tapi sabar dulu. Hadapilah dengan sabar, kan sabar dulu, baru sholat. Ada orang sholat nggak sabar Pak, ngambil wudhu aja, tempel aja, ya kan? Menciprat aja, mentampar aja di wajah, nggak dapat dia khusyuknya dalam wudhu, bersihnya wudhu nggak dapat. Bahkan niat dalam wudhu pun lupa, karena kalau niat dalam kolbu pun lewat begitu aja. Padahal diniatkan dalam kolbu, kalau berwudhu itu mensucikan segala macam pocok indah yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya kan ada yang namanya kumur-kumur dalam berwudhu, ya kan? Habis basuh tangan, ya kan, kumur-kumur kan, habis itu baru hidung, ya kan, habis itu baru wajah, dan seterusnya.
Jadi pas waktu kumur-kumur, niatkan dalam hati dan pikiran, kumur-kumur mulut ini untuk semoga air wudhu ini dapat membersihkan lisan kita, agar lisan kita bersih daripada yang batil, yang mudarat, yang keluar dengan kesia-siaan dan mengandung penyakit. Agar lisan kita semoga, ya Allah ampunilah lisanku ini, mungkin sudah terlalu banyak menyakiti orang tanpa kusadari, ya kan? Nah begitu, mungkin sudah banyak luka yang telah tergores akibat lisanku ini. Maka ya Allah, ampunkanlah lidahku ini, ampunkanlah mulutku ini yang tak sengaja ku tak bisa kontrol, tak bisa mengendalikannya. Maka ya Allah, berkumur-kumur tadi itu 3 kali. Dengan apa? Dengan niatkan dalam diri membersihkan dosa-dosamu mulut. Begitupun dengan wajah, membersihkan wajahnya. Telinga mendengar, mana tahu banyak mendengar dia, banyak dosa telinganya yang mendengar yang buruk-buruk, lebih suka mendengar yang buruk-buruk daripada mendengar yang baik-baik. Bersihkan. Begitupun tangan, membersihkan tangan, agar supaya mungkin aja tangan ini udah selama dipakai ada melakukan dosa, jadi minta ampun dia kepada Allah dengan dibersihkan. Diniatkan begitu orang berwudu. Jadi nggak cuma sekedar gerakan aja yang dijalani, tapi hatinya diresapi dengan niatnya yang lebih kuat untuk membersihkan. Karena kesempurnaan sholat itu terletak juga pada wudhunya. Begitu. Lengkapnya sholat terletak dengan perlengkapan lewat sholat rawatibnya. Wajib harus ada sunnahnya. Untuk melengkapi sholat wajibnya yaitu ada sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Tapi semua itu dapat dijalani dengan wudhunya. Wudhunya sempurna baru dia sholat sunnah wudhu. Usolli sunnatal wudhu ra'ataini lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunnah wudhu karena Allah Ta'ala, ya kan? 2 rakaat karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, insyaallah. Nah 2 rakaat ayat bebas ini dianjurkan untuk sholat sunnah wudhu kita. Jangan yang udah sering wudhu tapi nggak pernah disolatkan wudhunya. Nah ini dianjurkan untuk semua, berkhusus buat saya pribadi dan semua yang mendengar ini, semoga menjadi amal ibadah, amal jariah dan hidayah. Nanti pulang dari sini kita bisa mengamalkannya, amin, amin ya rabbal alamin. Belum berangkat, pulang dari tempat pengobatan juga harus ada wudhunya. Jadi sebelum berangkat ke tempat pengobatan berwudhulah, ataupun kemanapun saja berwudhulah, sehingga kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Allah telah memberikan satu dinding perlindungan, hijabnya kepada orang yang mensucikan dirinya sebelum melakukan khurus perjalanan. Ya, fisabilillah, perjalanan di jalan Allah, apalagi Allah akan lindungi dia. Setiap langkahnya Allah akan memberikan perlindungan. Kalaupun memang udah takdirnya dia mati di jalan, mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dalam keadaan bersih, suci, dia ada wudhu di dalam badannya, belum lepas wudhunya. Insya Allah mudah-mudahan kita mati juga mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah begitu kan, ada juga di basuh terakhir kakinya dibutuhkan. Mengetahuinya langkahnya ini melangkah ke tempat yang buruk-buruk, ada dosa dalam melangkah kakinya, maka dia minta pengampunan dosa atas langkah kakinya kepada Allah dengan wudhu tadi. Begitupun yang di kepala, ya kan, keningnya sebelum tangan. Nah habis tangan kening baru, ya kan, telinga, ya kan, baru kan kaki. Nah pas waktu di keningnya diusap kepalanya, mungkin aja ada pikiran-pikiran yang mungkin negative thinking, pikiran-pikiran yang mungkin negative feeling, yang pikirannya seuzon, sangka buruk kepada siapapun, itu aja diperhitungkan agar supaya terhapus dosa-dosa dalam pikiran yang buruk-buruk tadi, agar supaya nanti dicuci dengan wudhu tadi itu dapat tercucilah bisikan-bisikan setan yang masuk ke dalam pikiran kita, sehingga ketika sholat itu bersih pikirannya dari yang kotor-kotor, bersih pikirannya dari hubud dunia, cinta dunia dalam otaknya, pikirannya dibersihkan betul-betul, sehingga sujudnya pun bisa lama, nggak terburu-buru
dan dia tetap mengikuti imam dalam sholatnya. Orang yang sholatnya terburu-buru, orang yang lepas daripada tumakninah sholatnya, itu dikarenakan wudhunya belum sempurna, sehingga setan kinzib, jin kinzib itu mudah untuk masuk melalui ruang-ruang wudhu kita yang memang tidak disempurnakan. Bahkan ciri-ciri tanda orang yang sudah terkena sihirnya kinzib. Kinzib ini salah satu jin yang paling benci, yang paling gak suka, yang gak senang dengan hamba Allah, anak Adam, ya, yang ketika beribadah khusyuk, ketika beribadah istiqomah, ketika beribadah itu tumakninah, menjaga sholatnya. Maka ketika mereka melakukan amal ibadah, hamba Allah yang beriman, maka jin kinzib itu dengan kroni-kroninya ramai-ramai untuk menggoda, untuk merayu, untuk membisikkan, bahkan masuk ke dalam tubuh kita orang yang beriman tadi, untuk gagal sholatnya, rusak ibadahnya, gugur amalannya, digoda, dirayu dengan segala macam cara dan arah yang paling cepat dia masuk. Ketika kita ciri-ciri orang yang sudah dipengaruhi oleh jin kinzib, dia gampang mengantuk. Jadi kalau udah gampang ngantuk sholatnya, itu salah satunya kena sihir jin kinzib, menguap dia. Sebelum ngantuknya parah kan nguap itu caranya kan, gejala-gejalanya awalnya nguap-nguap. Makanya kalau nguap, semalam sudah saya sampaikan, jangan di tangannya yang datangin mulut, tapi kepalanya yang datangin tangan. Ya, mau ulangin apa Bu? Oh, nomor antrian. Oh ya, terima kasih banyak Bu ya, nomor 24. Ya, Ibu ini pakai baju dinas, berarti disempatkannya datang kemari. Ya, syukur. Untuk hanya memulangkan nomor antrian. Luar biasa. Mana tahu kiranya ini nomor dipakai, ya kan? Ataupun nanti kalau telat beberapa hari takut lupa pula itu. Jadi mumpung ingat semalam, langsung dipulangkan hari ini. Ini ciri tanda orang baik, ya. Menyempatkan waktunya yang sempit untuk datang kemari demi memulangkan nomor antrian kita. Memang nomor antrian ini ancamannya luar biasa ini. Mau dengar ancamannya apa? Di sini ada sanksinya ini, KUHP bahkan. Nomor ini harap dikembalikan katanya. Itu pun tulisannya merah. Berarti kan udah ngeri kali ini, warning. Habis itu jika hilang akan dikenakan denda katanya. Udah ngomong denda ini pening lah orang ya kan. Nah, kalau perkara duit agak amnesia sedikit ya kan. Sepaning apa? Jika hilang akan dikenakan denda sebesar 10 juta rupiah. Oh, mak lebih mahal lagi pengobatan atau nomor antrian. Nomor antrian lebih mahal daripada pengobatan. Pengobatan itu seikhlas hatinya di sini, nggak pernah diberatkan, kembali ke fitrahnya. Nomor antrian kalau hilang 10 juta. Rupanya nolnya dikurangi nih Pak. Nah, itu tadi saya tambahin, aku nakutin ya. Alhamdulillah, takut satu orang, masih ada 3 nomor belum dipulangkan. Ada juga nomor yang belum dipulangkan ini, Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang bawa nomor antrian saya yang belum dipulangkan, terketuklah pintu hatinya untuk memulangkan. Meskipun cuma selembar kertas doang yang diliminating, tetapi dia kalau diberi amanah, ya kan, pasti akan dia jaga. Mudah-mudahan pemimpin kita Labuan Batu juga ketika diberi amanah oleh warganya, setelah terpilih dia menjadi wakil bupati dan bupati terpilih, mudah-mudahan amanah dia bisa menjaga kepercayaan warganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita doakanlah Ibu Maya sehat walafiat dan dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, insya Allah. Nah, sampai mana tadi? Kaki sholat, ciri-ciri jin kinzib untuk merusak ibadah kita dengan menguap. Tangannya yang datangin kepala atau kepala yang datangin tangan? Kepala datangin tangan. Kadang-kadang sih pakai suara, wah gitu. Itu jin kinzibnya terlalu banyak itu masuk ke dalam mulutnya. Makanya jangan sampai terbuka lah mulut kita, karena masuk lewat ruang itu dia.
Nah, setelah itu apa ciri-ciri jin kinjib sudah menguasai tubuh kita, mengendalikan tubuh kita? Gatal di wajah, gatal-gatal di wajah. Jadi kalau di sini ada yang sholat masih gatal-gatal aja di wajah, kalau masih gatal-gatal masih ada obatnya. Tapi kalau udah gatelan susah, itu gatelan lain cerita, ya kan? Nah, repot ya. Nah, kalau gatal-gatal garuk wajahnya juga yang datangin tangan. Nah, gatal-gatal ini bagian daripada sihirnya setan, ya, sihirnya setan dalam tubuh kita. Berarti tubuh kita udah disihir, udah dikendalikan. Sihir itu mengendalikan kok, Pak, ya. Nah, gendam hitam itu, tapi dari setan, dari golongan makhluk astral, makhluk setan, makhluk jin dan kroni-kroninya. Nah, setelah itu dua kan. Yang ketiga apa? Terburu-buru dalam ibadah. Ada pasang rantai. Jin kinjib itu memasang rantai di leher kita. Dipasangnya rantai di leher kita, sehingga ketika imam belum rukuk, kita udah rukuk duluan. Imam belum sujud, kita udah longsor duluan. Ya, imam belum naik ke atas, kita sudah naik ke atas. Nah, bahkan imam belum salam, dia waalaikumsalam sudah. Begitulah. Duluan dia makmumnya daripada imamnya. Makanya ketika salah satu ciri tandanya, ini seringkali silap. Kalau mungkin gerakan setelah saya kasih tahu, oh jangan sampai terjadi itu. Berarti tandanya kalau sampai itu terjadi dalam diri kita waktu kita sholat, berarti tandanya kita sedang dikendalikan sihir jin kinjib. Otomatis di sini udah antisipasi nih, kan? Nanti pulang dari sini, jangan aku duluan daripada imam, kan gitu. Tapi jangan salah, ada satu hal yang kadang-kala kita lupa, bahwasanya ini salah satu keberhasilan jin kinjib ketika kita ibadah. Dia berhasil membuat kita mengaminkan Fatihah yang diucapkan oleh imam ketika maghrib, isya dan subuhnya, mengaminkan lebih dulu amin kita daripada aminnya imam. Hak rukun syaratnya adalah ketika imam mengucapkan waladhdallin, kan jawabannya amin. Imam dulu, Pak. Ketika imamnya udah baru disambung dari belakang. Kalau udah dengar suara imam amin, baru disambung amin. Ketika baru sambung belakang amin, gitu. Ini kadang-kala barengan. Kadang-kala suara imam dikecilkan sehingga yang di belakang nggak dengar. Makanya buat imam yang jangan kontroversi lah, imam jangan yang pro kontra lah, imam yang memang betul-betul memperdulikan makmumnya. Kencangkan aminnya ketika jadi imam, jangan sampai diduluin oleh makmumnya, gitu. Jadi ketika makmum yang bijaksana, yang takut ini bagian pada sihirnya jin kinjib, dia sudah dikendalikan jin, maka dia pasti menunggu imamnya mengucapkan amin. Ketika imamnya mengucap baru di belakang lanjut amin. Itu pun masih ketinggalan. Aminnya imam selesai, minnya makmum masih min, gitu. Izin sah. Jadi bukan hanya pada waktu gerakan saja yang lebih dulu imam, tetapi dalam mengucapkan amin dalam Fatihahnya, imam juga harus didulukan, bukan kita. Ingat ya, kan sering itu kan? Makanya di belakang makmum ini harus betul-betul, jangan yang peka taruh belakang. Tapi memang benar-benar telinganya jeli, peka dia, bukan peka dia, dengar betul dia, ya kan? Rekam suaranya bagus dia, rekam gambarnya bagus juga. Ini udah kabur pula, imam sujud dia naik iktidal, lain pula lah, ya kan? Akhirnya di belakang bingung mengikut mana ini, imam atau makmum yang salah tadi. Masya Allah, tabarakallah, sama-sama lah kerjasama yang baik. Makanya ketika imam melihat makmumnya di belakang pas jam 12 belakangnya itu agak sepung, tua renta, mata lamur, kuping budek ibaratnya yang penyakit dan segala macam, agak dipinggirkan saja. Sebelah ya, biar yang pas di belakangnya itu yang bisa gantikan imamnya ketika emergency.
ya kan? Nah begitu, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah habis itu apalagi yang salah satu ciri-ciri jin kinjib udah masuk ke dalam tubuh kita dan kita dikendalikan adalah lupa rokaat. Lupa rokaat, amnesia, dia langsung lupa rokaat. Dibikin lupa rokaat oleh jin kinjib tadi tuh. Rokaat berapa deh, mikir pula, ya kan? Yang terlintas utang pula, udah nggak jadilah ingat beberapa belas rokaat, ya kan? Karena yang teringat utang pula. Nah, atau yang teringat, makanya kadang kebanyakan orang sholat nggak dapat khusyuknya dikarenakan itu tadi, pikiran dunia ini masih dibawa pas waktu sholat. Tinggalkan semua. Ketika sudah masuk dalam masjid, Allahumma tahlil abwaaba rahmatik. Udah masuk masjid itu langkah kaki kanan dalam masjid itu yang betul-betul dunia itu di luar, bukan di dalam lagi. Begitupun nanti ketika keluar udah memang Allah berada dalam diri. Jangan pula nanti pas waktu sholat memang nggak ingat dunia, keluar ingat utang. Ataupun pas waktu sholat hanya untuk mencari solusi aja. Sholatnya hanya untuk mencari solusi aja, jawaban dari yang dia cari tadi. Pas waktu sholat takbir Allahu Akbar, mana lah duitku tadi ku letak ya, perasaan ku taruh di kantong depan, tengok di kantong nggak ada, kemana lah lempol tadi ya. Sebelahku dep kolektor pula ini, pas pula dia memang ngejar aku, jumpa pula aku sama dia di masjid ini, kacau, ya kan? Ya aku bayar nih, kalau nggak bisa aku lepas dari dia, ya kan? Sebelahku pula dia diapit nyawa kanan kiri, nggak tahu aku pula sapu pas pula sama mereka, gitu. Jadi itu panjang pula. Fatihah imam udah mau hampir siap, ya kan? Aminnya pun ketinggalan dia. Pas waktu takbir lagi ruku, Allahu Akbar. Agak-agaknya ini bukan di kantong depan, tapi kantong bagian depan celana. Ditengoknya lagi tidak ada. Mana di limpulku tadi ya? Habis itu sampai Allahu liman hamidah, nah ya, langsung ke belakang. Mana ini? Rupanya nggak ada pula di kantong belakang, banyak kantongnya pak, ya kan? Nah, habis itu sujud dia, sujud pun nggak ada juga, dicariin, diselip-selip. Ternyata sudah selesai sholat, hanya cuma untuk mencari solusi gimana caranya biar lepas dari debt collector tadi itu, yang lagi uang pinjol, pinjaman online, ya kan, yang udah ditargetkan, punya utang dia 50 aja dia pening mbak, apalagi 50 juta ya, 50.000 masih an. Rupanya pas waktu dia keluar sholat, karena udah pasrah dia lillahi ta'ala, udahlah dia pakai sepatu pak. Jadi pas pakai sepatu bareng sama orang debt collector, mau kemana kau? Udah ketangkap basah kau di sini rupanya. Tiap hari kau ngilang rupanya ke masjid, hanya untuk biar supaya nggak ketangkap awak, kan gitu. Rupanya dia sembunyi di masjid, kan gitu. Nah ayo berangkat kita selesaikan urusanmu, katanya. Urusan kita belum selesai, kata debt collector, kan? Nah, kalau enggak perdata ini, katanya. Mak gara-gara limpul pak, mekar itu kalau nggak silap. Jadi pas waktu mau pakai kaos kaki, pas kaos kakinya dicabut, ada duit limpul. Rupanya, oh ini ku bayar utang uja macam-macam kau, nah, kan? Ini duitku rupanya, ku sembunyikan di dalam sepatu rupanya. Nah, kau makan ada duit limpul buat kaos kaki ini, katanya. Nggak mau aku di kaos kakimu, yang penting duit, nilainya nih bro, katanya. Oh udahlah selesai, aman aku, selamat, rupanya Allah juga menyelamatkan aku. Bingung juga, duit siapa di sepatu ini tadi ya, gitu. Mungkin aja ada orang jatuhkan duit di situ, pas pula masuk kantong sepatu dia, selesai. Beruntung dia selamatkan Allah dia. Nah, Allah Maha memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Jadi kalau doa itu kan banyak kita permintaan kepada Allah, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Jadi kalaupun masih belum terkabul, itu masih ditangguhkan oleh Allah. Jangan salah, pasti Allah akan beri sesuai sama kebutuhan kita. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha tahu dan segala yang terbaik buat hambanya. Nggak ada yang luput dari pandangan Allah, dan semua akan minta pertanggungjawabannya, insya Allah. Nah baiklah, jadi setelah dia lupa rakaat, lupa ayat, biasanya itu udah nggak khusyuk lagi tuh pak, gerak terus pak, kayak cacing kepanasan.
Yang gatal bukan di wajah tapi di tempat-tempat lain, di lipatannya lah ya kan. Mungkin belum ganti dia di dalam ya kan, dan macam-macam. Masya Allah. Nah, hati-hati buat yang sholat begini, ini salah satu sholat yang disihir setan ya. Nah, apalagi sholatnya terburu-buru macam tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita terlepas daripada gangguan jin tadi itu, maka sempurnakan, perbaikilah wudhu kita, insya Allah baik juga sholat kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu amalan terbaik adalah amalan yang diterima. Gambaran lagi amalan yang diterima itu seperti apa? Gambaran amalan yang diterima adalah banyak pun duit kita ya, kalau yang baik duit seperti apa? Adalah duit yang laku, Pak. Kalau nggak laku nggak terbaik itu, Pak. Gitulah gambarannya. Satu kontainer pun duit kita punya tapi nggak laku ya kan, nggak baik itu, Pak. Tapi sedikit duit kita punya tapi laku, ada nilai jual belinya, laku dia, nggak kena tangkap polisi, duit yang kita beri laku, itu yang baik. Lah kalau kita satu kontainer ternyata duit palsu ya kan, ya nggak laku, malah kita yang ketangkap penjara ya kan. Nah, makanya yang terbaik, Pak, halalan thayyiban, halal dan baik. Jadi carilah rezeki yang halal dengan cara yang baik, terus jangan berlebih-lebihan. Berarti maksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, ujung-ujungnya stres. Stres itu adalah menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian, namanya stres. Menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian, namanya stres. Begitu. Jadi ada di sini yang menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian, itulah stres. Ingin suaminya soleh tapi nggak soleh-soleh aja, salah melulu, stres itu bininya ya kan. Begitupun sama suaminya, ingin istrinya soleha tapi nggak soleha-soleha, stres lah suaminya. Begitupun dengan orang tua menginginkan anaknya soleh tapi nggak soleh-soleh, stres lah orang tuanya. Anaknya salah melulu ya kan. Maka teruslah berdoa untuk anaknya, teruslah berdoa untuk pasangan kita masing-masing. Nah, selain itu apa? Kalau tamsilan yang baik itu kan pasti yang diterima. Salah satunya yang baik diterima itu kalau ada makanan sate sama makanan tempe. Makanan sate ini nggak doyan, makanan tempenya doyan. Lebih pilih mana? Sate apa tempe? Tempe, karena tempenya doyan. Jadi semua makanan itu kalau doyan itu yang terbaik. Gitu dia. Doyan itu berarti mau kita, bukan hanya sekedar selera, tapi kita bisa makan. Banyak pun makanan di depan kita, tetapi kalau kita doyannya sama tempe, ya tempe yang kita makan, meskipun banyak daging kambing dan segala macamnya. Karena apa? Aku makan daging kambing takut ini pakai santan, takut kolesterol naik, ya kan? Maka yang doyan cuma tempe. Wah, nggak punya asam urat, ya kan? Boleh lah. Yang kupunya cuma kurang asam, ya kan? Ya udah, kurang ajar sekalian, ya kan? Jadi ya udah yang dimakan tempenya, bukan satenya gitu. Jadi kalau uang itu yang laku, kalau makanan itu yang doyan. Kalau doyan pasti itu yang baik buat, ya baik karena doyan mulutnya nerima, doyan tenggorokannya ya kan, nggak nolak, dan pencernaannya itu bisa menerima makanan itu. Jadi insya Allah kalau cerita makanan, kita harus bisa menjaga pola makan kita, karena itu bagian daripada tempatnya penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya lewat pola makan yang salah. Yang kedua, penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah itu seperti apa? Sehabis makan langsung tidur. Ini berulang kali saya ingatkan, jangan. Sehabis makan langsung mandi, jangan. Sehabis makan langsung makan buah, jangan. Makan buah ada waktunya, yaitu di awal bukan di akhir ya. Nah, sehabis makan langsung merokok,
merokoknya aja ini sudah mengandung penyakit, apalagi habis makan langsung merokok, double penyakitnya, bisa 10 kali lipat lebih berat racunnya dibanding yang merokoknya itu tanpa ada pencernaan yang sedang bekerja. Jadi ada waktunya, habis makan langsung apa? Langsung kerja. Nah itu deh, ini juga bahaya. Habis makan langsung kerja, habis makan langsung tidur, ini bahaya. Habis makan langsung mandi, habis makan langsung tidur, habis makan langsung makan buah, habis makan langsung minum teh, minum kopi, minum susu. Bukan minum air putih, tapi minum air yang berwarna. Ini juga karena minum teh, minum kopi ada waktunya. Jadi ada level intervalnya, berjenjang dia. Jangan habis makan langsung, maksud saya. Jadi bukan adaan tapi kodoan. Dikodo kalau mau, tidurnya ditahan dulu, nanti disambung setelah pencernaannya selesai. Begitu. Kalau adaan itu langsung dia. Kalau kodoan berarti nunda dia. Ya kan? Nanti bayarnya, utang dulu, gitu kan? Jadi insya Allah begitu. Nah, pola kesehatan kita yang paling bagus dengan hidup dan makanan, kita jangan nunggu lapar baru makan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nunggu haus baru minum. Jangan nunggu capek baru istirahat. Jangan nunggu ngantuk baru tidur. Jangan nunggu ada ujian, masalah, cobaan, musibah baru sibuk berdoa. Ini yang sehat, Pak. Ya, jangan nunggu capek baru istirahat, Pak. Ini bahaya. Ya, jangan nunggu ngantuk baru tidur. Kadang-kala dia ketiduran dikarenakan udah memang ngantuk berat kali. Sampai tidurnya pun di kursi, bukan di dipan, bukan di tempat tidur. Malah dia tidurnya di kursi saking nggak tahan lagi ngantuk. Kadang-kala ada orang yang jangan nunggu lapar baru makan. Bahkan ada yang udah makan malah ditinggalkan demi ngurusin yang lainnya. Kayak orang jualan itu, akhirnya selera makannya hilang. Dikarenakan disambi, ya mangan, ojo disambi. Jadi mangan pun disambi nonton handphone. Justru itu bahaya juga. Makan sambil nonton handphone, itu nanti bikin candu. Yang bikin candu main handphone adalah salah satunya dalam keadaan tidur main HP, rebahan. Dalam keadaan bangun tidur main handphone. Ya, mau tidur main handphone. Sedang makan main handphone. Bahkan ini kalau dilakukan seperti itu, candunya jadi haram. Gara-gara candu ini jadi haram perbuatannya, diharamkan oleh agama. Karena apa? Sudah melalaikan waktu sholatnya, gitu. Sudah melalaikan waktu family, keluarga, waktu dia untuk keluarga. Itu ketika dia lupa dengan akan hal itu semua, maka jadi haram ya. Makanya setan gepeng ini harus betul-betul dikendalikan, itu handphone tadi kan. Nah, apalagi main handphone lampunya dimatikan, ya kan? Ibunya ngintip anaknya di tempat tidur. Wih, anak luar biasa, rasaku jikir gitu nih. Tutupan pakai selimut, bercahaya bagian wajahnya. Waduh, anakku bercahaya wajahnya sampai nampak keluar lewat selimutnya, ya kan? Sepala diparani, dibuka selimutnya, jikir apa kowe nak arep ditekoni, sepala handphone rupanya gawe cahaya raine, ya kan? Masya Allah, kowe iku jan ora umum, kan gitu. Jadi jangan main handphone dalam keadaan tidur, apalagi dimatikan lampunya. Handphonenya diletakkan di bawah bantalnya, dia tidur di sebelah handphonenya, bahaya. Apalagi wifi masih aktif pula di handphonenya, itu radiasi blue screen-nya luar biasa, bisa merusak dan menghilangkan IQ seorang anak. Bahkan jangan anak aja, orang tua pun bisa 50% daya ingatnya, kecerdasannya itu hilang, Pak.
sarafnya lemah, rendah dia, endorfinnya numpuk semuanya. Nah, jadi handphone ini, gadget ya, Android ini tolong dijaga. Kita bagian daripada orang tua yang memang betul-betul harus bisa mengawasi anak-anak kita. Kasihlah waktu untuk ruangnya anak main handphone itu dibatasi. Jangan sesuka hati mereka menentukan waktu-waktunya, tapi kita lah yang mengawasi, kita yang menentukan waktu handphone itu dipakai sama dia, dan betul-betul kita kontrol. Usia 15 tahun ke atas ini aja pantas masa dikontrol, apalagi 15 tahun ke bawah. Ini memang betul-betul harus kita jaga betul, karena 50% kecerdasan seorang anak hilang ketika main handphone itu. Ketika apalagi handphone sekarang iklannya yang ya mengandung seksualita dan macam-macam ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan ya penyuluhan ini bisa membuat kita paham, sehingga nanti pulang dari sini jangan sembarangan kasih handphone ke anak dan batasi ruang waktu main handphonenya. Kalau saya itu ada TV, main nonton TV aja saya batasi, saya pakai waktu TV-nya 2 jam atau 1 jam itu waktunya, itu TV mati sendiri, saya atur waktunya. Jadi anak itu ketika nonton TV nggak pala kita matikan, TV-nya mati sendiri, sehingga anak taunya oh mati lampu, akhirnya istirahat dia, ya kan? Padahal masih seru-serunya itu film karton ibaratnya gitu, ya kan? Insya Allah. Jadi kita ya mengontrol itu. Jangan kita yang diakal-akali sama anak. Kadang-kadang zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang terbalik Pak, orang tua yang berbakti kepada anak. Kenapa begitu? Sama seperti contohnya anak sekolah. Yang sekolah itu sepertinya taubahnya itu orang tuanya, bukan anaknya. Karena apa? Yang bangunin pagi untuk bangun sekolah, bahkan bangun sholat, itu kita orang tuanya, bukan anak itu yang punya inisiatif, sadar diri, tahu diri untuk bangun waktunya sekolah, waktunya sholat ibaratnya. Tapi kita, jadi yang menginginkan anak sholat itu kayaknya kita. Jadi mereka sholat itu karena kita, bukan karena Allah. Kayaknya yang sekolah itu kita, bukan anak. Padahal yang sekolah itu hakikatnya itu anak, tapi sepertinya kita. Karena apa? Kita yang ngurusin semua, dari mulai bangun sekolahnya kita yang bangunin, dia nggak tahu bangun sendiri untuk berangkat sekolah, persiapan mukadimah mau berangkat sekolah, bahkan sepatunya kita yang nyusun, bahkan sampai parahnya losternya, belajarnya, mata pelajarannya, PR-nya, itu kita juga yang sibuk untuk menyiapkan semuanya, ya kan? Kadang-kadang dibangunin malah kena yang marah, ya kan? Belum, masih lama lagi kan ya, padahal waduh, ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan anak kita nggak seperti itu, anak yang di seberang laut sana itu. Kalau yang di sini rasa saya nengok bapak-bapaknya, ibu-ibunya di sini luar biasa kok, pasti anaknya ya luar biasa juga, biasa di luar maksudnya. Ya kan, di dalam orang ngerti kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita mudah-mudahan sih ya terus berdoa semoga anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang habis-habis dai-dai. Terus kita berdoa buat anak-anak kita, insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Nah begitu, jadi insya Allah apa-apa saja yang baru saya sampaikan pagi ini memang sih sepertinya singkat, dan bahkan saya pernah ulang kalimat ini, tapi hafal kaji karena diulang, adina nasihat juga, agama itu nasihat, dan semoga yang baik kita bisa ambil dan kita bisa amalkan mudah-mudahan, dan semoga kalimat yang keluar dari lisan saya ini kalau ada yang hak mutlak itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebaikan. Kalaupun ada salah daripada kalimat ucapan yang saya ucapkan tidak pada tempatnya, itu fitrahnya manusia, nggak lepas dari salah silap dan dosa, itu datangnya dari saya. Jadi saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pasien saya yang di sini yang senantiasa sabar, ya. Yang tadi apa tadi? Baru ingat saya, ikhlas yang pertama, yang kedua sabar, ya kan? Yang ketiga syukur, yang keempat apa? Pasti akan dapat selamat. Makanya harus melewati yang 4 ini. Kalau 4 ini ada dalam hidup kita, ada dalam fikir kita, insya Allah mudah-mudahan hidup kita bakal selamat seperti yang keempat.
Pertama, diawali dengan ikhlas, setiap amalan apapun ikhlas. Yang kedua, pasti akan diuji Allah dengan kesabaran, ikhlasnya benar dari hati atau hanya kumur-kumur doang, ya kan? Terus yang ketiga, ketika memang betul-betul dia mutlak dari hati yang tulus, yang luhur, dia ikhlas menjalankannya, maka diuji juga sabar dia melewatinya, maka dia akan mendapatkan manzilah, tingkatan tertinggi di sisi Allah, sehingga Allah akan menurunkan syukur namanya, yaitu nikmat yang tak terhingga, sehingga dia ketika mendapat nikmat, mendapat sakit juga, mendapat sehat, dia tetap bersyukur, maka Allah akan berikan dia selamat dunia akhiratnya. Karena apa? Nikmat ini, syukur ini bukan hanya pada yang sakit aja, bukan pada yang sehat aja, tapi yang sakit juga harus dinikmati dan syukuri, bahwasanya sakit ini adalah bagian daripada simbol kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketika dia sakit, menerima penyakit, dia jalani dengan ikhlas dan sabar, pasti Allah akan tambahkan nikmat yang berlimpah, karena dia nggak kufur atas nikmat yang Allah berikan meskipun rasa sakit yang dia terima. Ketika itu terjadi dalam diri kita, kita ikhlas dan sabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita hadiah ghanimah nanti kelak di surga sana, dibangunkan oleh Allah langsung, yaitu rumah, nama rumahnya istana yang ada di surga, namanya Baitul Hamdi, rumah istana bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa hidup di dunia selalu ikhlas dan sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita bagian daripadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang sakit-sakit ini Allah telah persiapkan ghanimah, hadiah yang luar biasa, yaitu bahkan dibangunkan rumah yang megah di surga kelak, istana yang luar biasa beserta isinya, yaitu nanti yang akan menempati rumah itu adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas dan sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan untuk melengkapi agar supaya sempurna kesehatan yang kita dapatkan dalam pengobatan, dijalani lewat usolli dan usaha. Usolli niatan nawaitu lillahi ta'ala, usaha dengan ikhtiar kita menjalani proses pengobatan. Maka ketika usolli dan usaha dijalankan, maka kita kan pasti punya hajat dan niat ingin sembuh, pasti punya niatan sama semua, mau sehat, mau sembuh. Tetapi untuk menyempurnakan kesehatan ini, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, harus memiliki nazar. Nazar ini bisa melengkapi dan menyempurnakan kesehatan yang ada dalam hidup kita. Kita harus bernazar, Pak, Bu. Nazar itu jangan pernah melebihi dari batas kemampuan kita, karena penyakit juga yang datang dalam diri kita juga tidak melebihi dari batas kemampuan kita. Maka bernazarlah ketika sedang punya hajat. Ketika hajatnya ini Allah kabulkan, segera tunaikan nazarnya. Begitu. Jangan tunda-tunda, nanti datang lagi penyakit bahkan lebih berat mungkin dibanding yang pertama. Begitu. Maka nazarlah sesuai dengan batas kemampuan kita. Makanya ketika Bapak sakit, nanti Pak pulang, ya kan? Bapak bernazar, ngomong sama Ibu. Atau ini masih nginep toh? Ngomong sama Ibu, wahai istriku terkasih tercinta, ya digoda rayu lah Pak, biar mau duduk di sebelah Bapak, ya kan? Yang ngurusin Bapak juga soalnya kan, gitu. Ya harus diambil hatinya, belahan jiwaku, belahan hati, belahan jantung, belahan segala macam belahan, ya kan? Habis itu duduk di sini, wahai sayangku, persaksikanlah wahai istriku tercinta. Begitu Pak ngomongnya nanti sama istrinya, ya kan? Persaksikanlah wahai istriku tercinta, duduklah di sebelahku, aku mau bernazar. Saksikanlah, apabila nanti sembuh sehatku setelah berobat di Trimurti Ashifa, maka aku bernazar hari ini. Kalau nanti datang sembuh sehatku, aku bernazar. Saksikanlah wahai istriku, aku bernazar untuk mendatangkan 10 anak yatim piatu, ibaratnya ini, ya kan? Sanggupnya 10, ya kan? Kalau sanggup 100 lah ucap, ya kan? Tapi kalau sanggupnya 10 aja, ya kan? Batasan kita kan nggak tahu, ya kan? 10 anak yatim piatu untuk datang ke rumah, ku ajak makan bersama dan berdoa. Kelus kepalanya,
aku kecup keningnya. Kalaupun ada uangku cukup untuk memberikan sangu, ibaratnya uang jajan mereka untuk pulang dari rumah kita. Istrinya nganggur, ku terima, ku saksikan. Insya Allah kita sama-sama ya Pak berjuang. Yang mudah-mudahan rezeki kita bertambah sehingga nggak 10 yang kita panggil, bisa jadi lebih, kan gitu, ya kan? Ya kan Pak? Sebenarnya pas waktu ngomong itu sanggup 15, cuman nggak tahu, ya kan? Pas waktu nyampe masanya sanggupnya 10, pas lah itu, ya kan? Sesuai dengan nazar. Nah, ketika Bapak bernazar seperti itu, tulus ikhlas lillahi ta'ala Pak, maka Pak, nanti nazar Bapak akan ditampung oleh para malaikatnya Allah, rebutan itu nazarnya. Apalagi neteskan air mata pula bernazar. Tetesan air mata itu ditampung oleh malaikatnya Allah, malaikat Jabar, malaikat keberkahan, dan dinaikkan ke arasnya Allah sampai memohon kepada Allah. Malaikat langsung yang memohon, Pak, ya Allah berikanlah syafaat, turunkanlah maunah karuniamu, ya kan, untuk berikanlah syafaat kepada hambamu yang satu ini, karena dia telah bernazar atas penyakitnya, segerakanlah pulihkan, sembuhkanlah dia. Karena apa? Karena penyakitnya, kata hambamu yang satu ini, penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya kepadamu ya Allah, maka berikanlah kesembuhan atasnya agar supaya dia bisa lebih istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah kabulkanlah. Malaikat yang mohon, ngemis sama Allah, ya. Habis itu langsung Allah, ya ditunaikan, dipercepat sembuhnya, sehingga Allah juga mau tahu ditunaikan nggak nih nazarnya, begitu ya Pak ya. Jadi Bapak harus bernazar nanti agar supaya sempurna, ya. Sakit itu kan ud'uni astajib lakum, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan dijabah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian yang datang dari dalam seorang insan, yang datang dalam diri seorang insan, datang dalam diri seorang hambanya Allah, itu nggak pernah melebihi dari batas kemampuan hambanya. Jadi kalaupun bernazar sesuai dengan batasan kemampuan kita juga, karena penyakit itu juga nggak melebihi dari batas kemampuan kita. Makanya jangan pernah bertanya, kenapa harus aku yang tersakiti, kenapa harus aku yang menderita, kenapa harus aku yang sakit, kok enggak tonggoku sebelah ya yang orang pernah sholat tapi kok makin sugih magi, makro ngomai kayak istana, ya kan, megah mewah, mobilnya banyak, istrinya banyak, ya kan. Lah kok aku istriku gurung sito, ayo pun keling, ya kan, cilik, ya kan, nggak pernah untuk sing molek demplon, sing mau bahenol cantik, ya kan. Nah ini Pak, memang udah kapasitas takdirnya diberikan segitu. Nah mungkin saja dia itu nggak sholat tapi kok makin kaya dan segala macam, itu bisa jadi istidraj Pak. Dia dapat dunia saja, akhirat dia tertolak, ya kan, bisa jadi Pak. Karena memang begitu, justru makin susah makin sulit yang seperti itu. Makanya orang Indonesia ini sebenarnya ya hampir rata semua bisa dijamin masuk surga. Kenapa saya bilang begitu? Orang Indonesia ini paling banyak ladang amalnya dikarenakan para pemimpin-pemimpin kita yang telah menzalimin kita Pak. Makanya Indonesia yang paling banyak pahalanya. Salah satunya warga Indonesia paling banyak pahalanya. Karena apa? Pemimpin-pemimpin kita udah pada korupsi, menjadi para koruptor, pemimpin yang nggak amanah. Kita sama saja sudah bersedekah kepada mereka untuk mewakili kita. Senang-senang kita di sini menderita, teraniaya, korupsi di mana-mana. Mereka yang memberikan ladang amal ibadah kepada kita. Di tempat lain kayak di Qatar itu sedekah aja nyari orang siapa yang mau sedekahkan, saking orangnya sudah makmur semua. Lah Indonesia pada punya utang semua, baru lahir aja dikasih utang dan sama negara, ya kan. Justru karena apa? Indonesia, makanya bertahan aja di Indonesia, jangan keluar negeri. Udah pertahankan, karena apa? Ladang amal terbanyak ya Indonesia cuman. Karena apa? Para pemimpinnya sudah pada nggak amanah, pemimpinnya pada rezim, pemimpinnya pada zolim. Ini oknum-oknum pemimpin-pemimpin yang ya kadangkala ya keilmuannya dipakai untuk itu tadi, mengambil nggak pernah permisi, kan itu korupsi, ya kan. Apakah ngambil duit pajak itu permisi? Enggak, pasti diam-diam semua orang yang korupsi. Bahkan yang korupsi ini bukan orang bodoh Pak, orang pintar semua Pak, insinyur gelarnya, doktor gelarnya, macam-macam. Tapi itu tadi, dia itu tadi nggak tahu bahwasanya sedang diawasi oleh Allah. Makanya ciri tanda iman yang rusak adalah dia nggak pernah merasa dipantau oleh Allah. Itu
itulah salah satu kejahatan yang tanpa kita sadari. Kalau kita merasa diri kita nggak diawasi oleh Allah, disitulah letak terbukanya pintu kejahatan. Tapi kalau kita masih merasa setiap gerakan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, perangai kita, adab kita itu Allah memberikan catatan, nggak ada yang luput dari pandangannya dan dicatat oleh para malaikatnya, maka ketika itu kita sadari, ya kan, maka itu adalah pintu kebaikan yang akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika kita nggak sadar akan pengawasan Allah kepada diri kita lewat catatan para malaikatnya, maka disitulah terbukanya pintu kejahatan. Gitu. Setipis-tipisnya iman, sekecil-kecilnya iman, tahu bahwasanya waktu ajan tiba, Pak. Ya. Tapi kalau sudah tahu tapi malah ora urus, itu namanya lalai. Bahkan ada orang yang ngajak sholat malah ditolak, dimaki-maki, dihujat, ya kan? Atur aja lah, hitung aja lah sholatmu, jangan kau hitung-hitung, jangan kau atur-atur sholatku, ini urusanku sama Allah. Nah, ini namanya murtad. Ketika lalai dia nggak sholat namanya kafir. Ketika dia menolak agama yang datang, maka dia murtad. Tanpa sadar dia telah terlepas dari agama Allah, tanpa sadar dia telah menolak agama, tanpa sadar agama yang datang malah ditolak mentah-mentah, bahkan dicaci maki orang yang ngajak sholat, maka dia udah fix murtad. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia mengaku Tuhannya Allah, meskipun dia menyadari Nabinya Muhammad, tapi satu nggak sholawatan, dua nggak pernah sujud sama Yang Maha Kuasa, tandanya dia menolak agama dalam dirinya sendiri. Bahkan 2 kalimat syahadatnya tertolak, dia wajib harus bertobat dan nasuha. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya diri kita udah dicap oleh Allah murtad, nggak diawasi lagi sama Allah, nggak diperhitungkan lagi, dijar-jarno, dilos-loske, nggak diopeni. Itu adalah salah satu kemurkaan Allah. Kejahatan terbesar, dosa terbesar adalah ketika kita nggak diawasi Allah. Tapi salah satu anugerah terindah dalam keimanan adalah apa? Kita merasa gelisah, nggak tenang, nggak nyaman ketika belum sholat. Gitu. Ketika merasa gelisah belum sholat, di situ kita sedang diawasi Allah dan berarti ada iman dalam hati kita. Dan ketika kita tahu ini waktunya sholat, ya kan? Nah, segeralah tinggalkan perniagaan apapun itu. Insya Allah mudah-mudahan semua kejahatan yang dilakukan, ketika kejahatan itu katanya sih kejahatan yang besar seperti mencuri, berzina, ya kan, minum khamar, membunuh, bahkan itu kan ngomongnya itu dosa besar kan, Bu, Pak. Tapi ada dosa yang paling besar yang kadangkala kita lalai, bahkan kita sepele dengan dosa itu. Padahal ini dosa paling besar dibanding dengan dosa yang barusan saya sampaikan. Itu dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Ketika meninggalkan sholat, maka ini dosa terbesar dibanding dosa zina dan yang lainnya. Dosa mencuri, dosa gibah. Tapi gibah ini dan fitnah, dosanya langsung bisa terputus kalau orang yang kita gibah dan fitnah memutuskannya. Itu pun nggak sampai di situ. Ketika yang kita gibah, kita fitnah, udah memaafkan kita, tapi dosa gibah dan fitnah ini masih menyebar kemana-mana, masih banyak orang percaya dengan omongan kita, maka itu tetap menjadi dosa jariyah buat kita, dosa yang terus mengalir kepada kita, maka harus dibersihkan total. Makanya hati-hati kita ngomongin kepada orang yang kita fitnah ini, kita gibah, kita sudah dapat maaf dari dia, tapi belum selesai sampai situ. Kalau fitnah dan gibah ini menyebar satu kampung, maka kita harus bersihkan nama dia yang sekampung itu. Kalau ini masih dipercaya orang gibah fitnah kita, maka kita akan tetap menerima dosanya. Ngeri kan, Bu? Gibah itu apa, Pak Ustaz? Gibah itu menceritakan hal yang buruk kepada orang yang seiman, bahkan yang lainnya, ya kan? Bukan seiman aja, tapi kata-katanya buruk, tapi itu fakta, memang keburukannya real, itu memang buruk, tapi diceritakan, itu namanya gibah. Disebarkan, itu namanya gibah. Lah kalau fitnah, sesuatu yang buruk juga, cuman itu tidak benar adanya, namanya fitnah. Nah, orang yang memfitnah dan menggibah cuman mendapatkan dua perkara.
Yang pertama, apabila dia banyak pahala bagi orang yang menggibah dan memfitnah, yang tukang gibah, yang tukang fitnah ini pahalanya oke, maka pahalanya itu akan disedot oleh orang yang digibah dan difitnah, ditransfer Pak. Jadi kalau tadi pagi ada yang gibah fitnah saya, pro kontra di luar sana ataupun yang lainnya, ya kan, atau sekarang ada yang gibah dan fitnah tentang saya, maka barusan ibu bapak saudaraku mentransfer pahala kepada saya. Yang tadi pagi sholat subuhnya pahalanya sama saya, begitu. Nah, itu namanya gibah. Tapi kalau fitnah, ya kan, itu kalau kita sudah terlalu banyak menggibah dan memfitnah orang, berarti pahala kita udah banyak kita bagi-bagi sama orang, udah habis pahalanya, tinggal punya dosa, nggak punya pahala lagi. Maka pahala orang yang kita gibahin, pahala orang yang kita fitnahi, selain bertambah, dosa yang mereka miliki pasti ada. Nah, dosa itu akan ditransfer kepada kita, akhirnya dosa kita semakin banyak. Karena apa? Dapat transferan dosa, kita mentransfer pahala. Rugi nggak? Rugi, nggak ada untungnya orang menggibah dan memfitnah. Maka dari itu banyak-banyaklah beristighfar. Mungkin pagi ini sudah banyak yang kita sakiti lewat gibah dan fitnah yang keluar dari lisan kita, maka banyak-banyak beristighfar agar terhapus dosa-dosanya. Kalaupun ini sudah cukup bahaya fitnah dan gibahnya, segeralah tabayun, mengklarifikasi, dan segeralah bersihkan, karena Allah nggak memutuskan dosa itu. Yang ketika dosa kepada Allah baru terputus, namanya hablum minallah, hubungan kepada Allah spiritualnya terputus. Maka ngaduh pakai tobat nasuha, sungguh-sungguh dalam bertobat, maka dihapuskan dosa-dosanya. Tapi ketika kita punya buat dosa kepada makhluknya, hablum minannas, hubungan kita kepada makhluknya itu nggak bagus, putus, maka Allah sendirilah yang menyuruh kita memutuskan dosa itu. Allah nggak memutuskannya, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dia muljaza akan dijumpakan kepada orang yang memfitnah dan menggibah kita, apalagi orang yang udah zalim kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan sih kita jauh daripada perkara dosa ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya rasa cukup pagi ini, sudah 1 jam 2 menit. Kita akan mulai, ini udah pas jam 10. Kita akan mulai dengan antrian perdana pertama yang enak ya. Yang dari mana Pak? Dari Padangri. Silakan Bapak yang dari Padangri duduk di sini, kita mulai. Bismillah. Ya. Apa? Mau daftar? Udah mati.